Wow, shalom, selamat pagi semua. Kok shalomnya masih lemes nih, yang di belakang-belakang, boleh saya coba sekali lagi shalom. Wah, itu jauh lebih baik. Senang sekali pagi hari ini saya bisa kembali datang di tempat ini. Dan pagi hari ini saya pertama berterima kasih buat Gembala Saudara Pak Yani, Ibu, yang kasih saya terus kehormatan ini bisa datang dan bicara di tempat ini buat saudara semua. Pagi hari ini saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau saya sampaikan? Karena saya bolak-balik ke sini cukup sering. Apa Tuhan yang Tuhan mau saya sampaikan? Saya nggak mau sifatnya cuma sekedar comot satu khotbah dan sampaikan. Saya benar-benar doakan Tuhan, pesan apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Dan saya ngerasa beberapa hari yang lalu Tuhan kasih satu pesan dalam hati saya. Tapi kemudian saya cocokkan sama tema yang diberikan sama saya. Saya bilang, Tuhan kok kayaknya nggak cocok nih. Pesan yang Tuhan mau saya sampaikan dengan tema yang diberikan. Kok kayaknya nggak cocok. Jadi berhari-hari saya bergumul. Sampai tadi pagi perjalanan ke sini Tuhan kasih lihat hubungannya. Dan di situ saya baru ngerti kenapa Tuhan mau saya sampaikan pesan yang Tuhan mau saya sampaikan pagi hari ini. Saya mau mulai, jadi tema kita sekedar buat informasi saudara. Tema yang diberikan kepada saya adalah The Gospel. Mana ditayangkan ya, The Gospel. Nah, saya mau mulai pagi hari ini dengan satu kutipan ini. Ini kutipan yang identik dengan satu orang hamba Tuhan terkenal, satu orang hamba Tuhan besar ini di abad ke-18. Nama hamba Tuhan ini adalah John Wesley. John Wesley adalah satu orang pembawa kebangunan rohani di abad ke-18 yang terkenal sampai hari ini. Dia yang mencetuskan kegerakan yang kita kenal hari ini dengan kegerakan Metodis. Itu John Wesley. Kutipan ini identik dengan dia. Ada orang yang mendebat ini bukan perkataan dia langsung, tapi ya memang kutipan ini udah nempel sama dia. Apa kutipannya? John Wesley di puncak pelayanannya, apa yang dia lakukan, dia mengubah dunia begitu rupa, tapi di puncak pelayanannya kita temukan ada begitu banyak orang datang berbondong-bondong mau dengar dia berbicara. Ribuan orang, puluhan ribu orang, mereka bela-belain, mereka tertarik begitu rupa datang dengar dia mau bicara. Seperti ada magnet, ada daya tarik yang begitu kuat untuk sampaikan, untuk dengar apa yang dia mau sampaikan. Sampai satu kali ada satu orang ini yang begitu penasaran, ajukan pertanyaan ini sama John Wesley. John, please kasih tahu kita apa sih rahasianya yang bikin kamu itu begitu punya daya tarik. Kamu bisa begitu berdampak dan banyak orang sampai mau berduyun-duyun datang untuk dengar kamu berbicara. Nah, kutipan ini berasal dari percakapan itu. John sekedar menjawab, sebenarnya aku lakukan itu simple. Saya sekedar membiarkan api Tuhan membakar hidup saya dan membiarkan orang menonton saya terbakar. Dia bilang, I simply let the fire of God to burn me. And I simply let people watch me burn. Saya sekedar biarkan api Tuhan menyala dalam hidup saya. Dan ketika api itu menyala, saya sekedar membiarkan banyak orang yang datang menonton saya terbakar. Itu yang dia katakan tentang apa yang dia lakukan dengan hidupnya. Ternyata ada satu rahasia di situ yang saya percaya kita perlu ngerti hari ini. Dia ngomong pada dasarnya gini, untuk bisa membagikan gospel. Gospel itu apa sih pastor? Kabar baik. Untuk bisa membagikan kabar baik secara efektif, dia bilang, saya sekedar membiarkan api Tuhan menyala, terbakar dalam hidup saya. Dan membiarkan orang menonton saya terbakar. Pagi hari ini saya mau kita ngerti prinsip ini. For you to be able to effectively share the gospel, you have to be the gospel. Untuk saudara bisa secara efektif, bisa membagikan Injil, bisa menyampaikan Injil. Maka dengar, harus mulai dari sini. Kita sendiri yang harus jadi Injil itu. To share the gospel, you have to be the gospel. Untuk bagikan Injil, saudara harus jadi Injil itu sendiri. Dengan kata lain, saudara harus menyala dengan api itu, dengan gairah itu. Untuk membuat apapun itu yang saudara mau bagikan jadi efektif. Saya bilang sama Pak Yani, Pak mau gak Pak cobain restoran ini? Pak Yani tanya, memang enak Pak Daniel? Ya saya juga gak yakin Pak. Kira-kira cukup meyakinkan gak buat dia? Lah gimana? Bapak aja gak yakin enak atau enggak, masa ngajak saya kan gitu. Kecuali saya tanya, mau gak Pak makan? Enak ke Pak Daniel? Oh Pak, ini bakal jadi restoran paling enak yang Bapak cobain. Ini the best Pak. Satu Jakarta, satu Indonesia. Nggak ada yang ngalahin. Kira-kira tertarik nggak? Wah boleh juga tuh kayaknya. Pak Daniel udah pernah makan di situ. Tiap hari saya makan di situ. Waktu saya sampaikan apa yang saya sampaikan dengan menyala kayak gitu. Ada daya tarik itu, ada magnet itu, ada kekuatan itu yang meyakinkan dia untuk mau coba apa yang saya
tawarkan. For you to share the gospel, you have to be the gospel. Untuk saudara bisa bagikan Injil, saudara harus jadi Injil itu sendiri. Gimana caranya, Pastor? Itu yang John Wesley katakan, kamu harus menyala dengan apinya Tuhan. Unless you have the fire of God, you don't have the strength, you don't have the power, you don't have the magnet to draw people to God. Kecuali saudara menyala dengan apinya Tuhan. Saudara gak punya kekuatan itu, saudara gak punya kuasa itu, saudara gak punya daya tarik itu untuk bisa bawa orang datang sama Tuhan. Makanya setiap kita harus menyala dengan apinya Tuhan. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita ke Imamat pasal yang ke-6. Imamat pasal yang ke-6. Kitab Imamat ini kitab yang agak jarang dikhotbahkan. Ya. Memang ada di Alkitab, Pastor? Ada. Coba cari. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Jadi sebelum Ulangan. Oke. Imamat pasal yang ke-6. Zaman sekarang enak ya pakai gadget. Jadi tinggal klik. Zaman dulu kita hafal tuh urut-urutannya di mana tuh. Jadi nyari gak bolak-balik. Imamat pasal 6 udah ketemu. Ayat yang ke-9. Kemudian kita lompat ayat 12 dan ayat 13. Saya akan fokus saja sama ayat-ayat yang penting, yang esensinya, yang mengandung pesan yang saya mau sampaikan buat saudara pagi hari ini. Imamat pasal 6 saya bacakan ayat 9. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Lompat ayat 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saya percaya ini pesan yang Tuhan mau saya sampaikan buat saudara pagi hari ini. Tuhan mau agar apinya yang ada dalam hidup saudara dijaga agar tetap menyala. Saya ulangi sekali lagi, saya percaya Tuhan mau agar api Tuhan yang ada dalam hidup saudara itu dijaga agar tetap menyala. Hubungannya apa sama gospel? Tadi saudara udah lihat ya. Untuk saudara bisa bagikan Injil itu, api Tuhan harus nyala dalam hidup saudara. Kenapa? Tanpa api itu gak ada daya tarik, gak ada kekuatan, gak ada magnet yang bisa tarik orang datang sama Tuhan. Api itu sifatnya atraktif. Api itu sifatnya tuh menarik. Saudara gak percaya? Di Jakarta kalau ada kebakaran, itu orang malah kerumunin banyak. Semuanya selfie, malah ngerekam. Bukannya bantuin padamin, orang malah pengen nonton. Api itu menarik. Di tengah hutan kalau ada orang nyalain api unggun, itu orang gak akan ngumpet jauh-jauh di tengah kegelapan. Mereka semua akan datang tertarik sama api itu. Api sifatnya menarik. Begitu juga yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Alkitab bilang ketika tiba hari Pentakosta, turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dan hinggap atas mereka lidah-lidah seperti nyala api. Waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, api Tuhan nyala di situ. Alkitab bilang apa? Pada waktu itu di tempat yang sama, ada banyak orang yang datang berkumpul tertarik sama apa? Sama api itu. Waktu mereka lihat api itu menyala, mereka semua datang tertarik. Begitu juga dengan hidup saudara. Saya percaya kalau hidup kita dipenuhi dengan apinya Tuhan, hidup kita ini akan jadi seperti magnet. Akan punya daya tarik, akan punya kekuatan itu yang bisa tarik orang datang sama Tuhan. Dan ini saya percaya pesan Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Tuhan mau agar apinya dalam hidup kita dijaga agar tetap menyala. Implikasi dari pesan ini ada dua. Yang pertama, kita harus pastikan apinya masih ada dalam hidup kita. Wah, yang amin 2 orang. Yang pertama ini implikasinya, kita harus pastikan apinya itu masih harus ada dalam hidup kita. Kok begitu Pastor? Iya, karena saya temukan, ini ironisnya ya, 3,5 tahun pandemi banyak orang Kristen kehilangan apinya. Benar apa benar? Wah, sebelum pandemi semangat, on fire, pelayanan, mereka bela-belain segala macam, mereka begitu gigih, begitu berapi-api buat Tuhan. Wah dulu Pastor, saya ngejar Tuhan gila-gilaan. Ya itu dulu, sekarang gimana? Aduh sekarang beda Pastor. Itu rasanya kayak udah hilang, greget itu kayaknya udah hilang, kerinduan itu kayaknya udah hilang, semangat itu. Saya temukan ada banyak orang yang kehilangan apinya di tengah-tengah pandemi. Tapi Tuhan mau agar api itu menyala kembali dalam hidup kita.
Tuhan mau agar apinya kembali berkobar dalam hidup kita. Orang nih lewatin pandemi ini menarik. Awal pandemi masuk, saya masih ingat. Saya ini pembicara pertama berlima kali sama Pak Yani di sini. Rekam khotbah online pertama di tempat ini. Nggak ada orang, kita khotbah pura-pura ada orang. Itu khotbah pertama di tempat ini. Mungkin jadi sejarah juga di GBI Gracia ini. Tapi gini, awal pandemi kita semua kesulitan harus ibadah online, benar? Dari yang namanya nggak nyaman ibadah online, aduh apa itu ibadah kok nonton TV, ibadah kok nonton Zoom, ibadah kok nonton YouTube, itu nggak kayak ibadah rasanya. Awal pandemi orang susah ibadah online, lama-lama mulai biasa, lama-lama mulai enak, ujung-ujungnya jadi terlalu enak. Udah pandemi udah lewat, balik ibadah. Kan dulu pastor bilang di rumah juga tetap ibadah. Susah jadinya sekarang, balikin lagi susah. Tapi ini yang problem. Sebenarnya saya bukan ngurusin masalah online atau onsite-nya. Tapi ada yang hilang. Waktu orang udah gak lagi datang untuk berkumpul secara kolektif. Apa yang utama yang hilang? Api Tuhan dalam hidup mereka hilang. Di rumah saudara gak bisa dapetin greget itu, saudara gak bisa dapetin api itu. Saudara gak bisa dapetin impartasi itu sekuat kalau saudara dapetin di sini. Tapi waktu online, waktu pandemi gimana Pastor? Waktu pandemi gak ada pilihan. Sekarang kita punya pilihan. Saya berdoa gini, ada orang-orang yang kembali bangun determinasi, bangun dorongan itu untuk mau datang. Kenapa? Karena kita butuh api Tuhan kembali menyala dalam hidup kita. Itu yang pertama implikasinya pesan ini. Kita harus pastikan api Tuhan masih ada dalam hidup kita. Hari ini saudara bahkan yang bilang kayaknya api Tuhan udah padam Pastor dalam hidup saya. Saya berdoa by the end of this message, di akhir pesan ini. Saya akan minta api Tuhan kembali turun dan berkobar dalam hidup saudara besar. Itu yang pertama. Tapi yang kedua implikasinya. Selain api Tuhan kita harus pastikan tetap menyala dalam hidup kita. Tetap menyala dalam hidup kita. Boleh gak saudara bantuin saya tes dulu? Boleh gak coba colek sebelahnya, kira-kira sebelahnya apinya masih nyala gak tuh? Aduh, Pastor, panas Pastor, oh bagus. Wah yang ini kayaknya udah agak dingin Pastor, jangan kasih tahu saya. Yang ini kok kayaknya suam-suam Pastor, it's okay. Hari ini kita akan pastikan semuanya menyala kembali dengan membara, amin. Tapi implikasinya nih yang kedua nih, api yang kita terima harus dijaga agar tetap. Pesan Tuhan simbol tadi Imamat pasal yang ke-6. Harus pastikan api yang ada di atas mezbah itu dijaga agar tetap menyala. Terima api itu satu hal. Tapi menjaga api itu hal yang lain. Banyak orang saya temukan gak ada masalah terima api. Tapi banyak orang punya masalah dalam menjaga api. Ikut KKR, minggu depan saudara ada Praise and Worship Night. Wah terbakar dengan apinya Tuhan. Seminggu pertama masih excited, minggu kedua masih lumayan, minggu ketiga udah mulai padam, minggu keempat udah jadi dingin lagi. Seolah-olah tiap bulan harus bikin KKR buat nyalain lagi api itu. No, dengar api yang kita terima dari Tuhan harus kita jaga agar tetap menyala. Hari ini saya percaya ini pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan mau agar apinya dalam hidup kita dijaga agar tetap menyala. Dan ketika api itu menyala dengan besar, hidup kita jadi daya tarik itu, jadi magnet itu, jadi kekuatan itu untuk bisa bawa orang datang sama Tuhan. Tapi mungkin di sini ada saudara yang tanyanya sedikit lebih mundur. Pastor, apa sih pentingnya api Tuhan menyala dalam hidup kita? Api Tuhan itu apa sih Pastor? Apa cuman semangat-semangat gitu lompat-lompat, wah berapi-api membara, apa cuma bicara tentang itu Pastor? No, sebenarnya semua yang disebutkan tadi itu cuman ekspresi luar. Karena api itu ada esensinya yang lebih penting. Apa itu api Tuhan? Ini in case ada yang tanya, apa sih api Tuhan itu Pastor? Api Tuhan dalam hidup kita itu merepresentasikan setidaknya ada 3 hal. Kalau 20 hal juga bisa, cuman kita nggak punya sepanjang hari. 3 hal aja yang paling penting lah. Apa itu api Tuhan? Api Tuhan yang pertama, bicara tentang hadirat Tuhan. Saya mau tanya, berapa banyak kita yang butuh hadirat Tuhan dalam hidup kita? Lewatin pandemi, banyak orang kehilangan itu. Pastor dulu, saya rasanya dekat sama Tuhan. Kalau doa rasanya, hadirat Tuhan membanjiri ruangan saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Sekarang dingin Pastor. Hambar, hampa, kosong, kering. Saya gak lagi rasakan hadirat Tuhan. Api Tuhan yang pertama bicara tentang hadirat Tuhan. Ayatnya di mana Pastor? Kisah Para Rasul pasal 2, itu yang saya kutip tadi. Alkitab bilang ketika Roh Kudus dicurahkan, tampak di atas mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ternyata lambang kehadiran Roh Kudus, ada api yang menyala. Jadi kalau ada api Tuhan dalam hidup kita, artinya ada hadirat Tuhan dalam hidup kita.
Kita butuh hadirat Tuhan yang kasih kita kekuatan, yang kasih kita energi, yang kasih kita pemulihan, yang kasih kita penghiburan. Kita butuh hadirat Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang kedua, api Tuhan selain bicara tentang hadirat Tuhan, api Tuhan juga bicara tentang kuasa Tuhan. Saya tanya lagi, berapa banyak kita yang butuh kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita hari-hari ini? Butuh ya, kita butuh kuasa Tuhan yang menyembuhkan, kuasa Tuhan yang mengerjakan terobosan, kuasa Tuhan yang memberikan ide-ide yang baru, kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Api Tuhan yang kedua bicara tentang kuasa Tuhan. Ayatnya di mana, Pastor? Ayatnya sama, Kisah Para Rasul pasal 2. Kenapa? Karena waktu mereka terima Roh Kudus, tampak lidah-lidah seperti nyala api. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 bicara tentang hari itu dengan cara begini. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi waktu mereka terima Roh Kudus, di saat yang bersamaan mereka juga terima kuasa. Saya mau ajarin sesuatu yang simple di sini. Saya percaya banyak gereja Pantekosta, karismatik baca ayat ini kadang-kadang sedikit keliru. Kenapa, Pastor? Biasanya ayat itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dibacanya begini. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saya tanya sama saudara, yang saudara terima apa? Yang kita terima apa? Bingung. Kuasa. Karena kuasanya yang bisa diperkanan. Dan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya percaya bacanya harusnya gini. Dan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Jadi yang kita butuh apa? Yang kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Karena waktu Roh Kudus turun atas kita, otomatis kuasa juga kita terima dalam hidup kita. Orang Kristen itu gak perlu ngejar-ngejar kuasa. Orang Kristen butuh dipenuhi Roh Kudus. Karena kalau ada Roh Kudus pasti ada kuasa. Nangkap ya? Amin. Jadi yang kedua, api Tuhan dalam hidup kita itu melambangkan ada kuasa Tuhan juga yang bekerja dalam hidup kita. Apalagi hari-hari ini kita butuh kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Bisa gak saudara bayangkan seberapa gampangnya saudara bawa orang sama Tuhan waktu kuasa Tuhan mengalir lewat hidup saudara. Kamu mau gak kenal Tuhan? Aduh gak. Loh om lagi sakit ya? Iya, apalagi saya lagi sakit gini, kamu ngajak-ngajak kayak gitu lagi. Om, boleh gak saya doain? Apa tuh doa-doa kamu? Emang bisa apa doa kamu? Bentar ya om ya, saya doain bentar aja. Yaudah ya, boleh. Dalam nama Yesus sembuh. Tahu-tahu sembuh. Kamu nih dari mana? Apa yang kamu punya? Betapa gampangnya orang akan datang dan percaya sama Tuhan kalau kuasa Tuhan mengalir melalui hidup kita. To preach the gospel, you have to be the gospel. Waktu api Tuhan nyala, lihat tiba-tiba orang yang ada di kiri kanan saudara dihinggapi dengan kuasa Tuhan dan mereka akan datang sama Tuhan. Makanya api Tuhan harus menyala dalam hidup kita. Yang ketiga, apa itu api Tuhan? Api Tuhan selain bicara tentang hadirat Tuhan, selain bicara tentang kuasa Tuhan, yang ketiga api Tuhan juga bicara tentang naungan dan pimpinan Tuhan. Penyertaan dan tuntunan Tuhan. Ayatnya itu di mana, Pastor? Keluaran pasal 13, saudara baca. Saudara tahu ceritanya kok, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka lagi menuju ke tanah perjanjian, Alkitab bilang begini, mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Jadi api Tuhan yang ketiga bicara tentang naungan, bicara tentang perlindungan mereka, tapi juga api Tuhan bicara tentang pimpinan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa kita butuh api Tuhan? Karena yang ketiga, api Tuhan bicara tentang penyertaan dan pimpinan Tuhan. Berapa banyak kita yang butuh dipimpin sama Tuhan hari-hari ini? Kita ini lagi hidup saat ini di hari-hari yang serba gak jelas. Benar apa benar? Ahli ekonomi suruh prediksi ke depan, mereka angkat tangan. Mereka bilang semua ilmu ekonomi aku pakai, teori ekonomi aku pakai, meleset semua. Semua ahli politik juga sama. Semua teori politik udah gak masuk nih dengan kondisi yang sekarang. Segala macam ahli gak bisa prediksi apa yang ada di depan. Ini hari-hari yang serba gak jelas ke depan ada apa. Tapi saya kasih tahu saudara, kita punya Tuhan yang tahu masa depan dari masa lalu. Artinya apa? Tuhan sanggup memimpin hidup kita. Hari-hari yang gak jelas, itu kayak bangsa Israel di padang gurun. Di padang gurun tuh gak jelas. Mau kemana kita? Bingung. Loh kenapa bingung? Ke depan lihat pasir. Ke samping lihat pasir. Ke belakang lihat mau kemana? Gak tahu, pasir semua kelihatannya.
Tapi ketika ada tiang awan dan tiang api, mereka tahu persis mereka harus berjalan kemana karena ada Tuhan yang menuntun hidup mereka. Hari-hari ini saya percaya kalau orang Kristen dipenuhi dengan apinya Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang melangkah paling mantap, paling jelas dalam hidup kita. Karena Tuhan yang memimpin kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi saya mau tanya lagi nih dengan mantap nih, berapa banyak kita yang butuh api Tuhan dalam hidup kita? Benar butuh ya, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan dan ada pimpinan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya Pastor untuk terima api itu dan untuk menjaga agar api itu tetap menyala dalam hidup kita. Pesannya saya percaya semua kita udah nangkep. Tuhan mau agar apinya tetap menyala dalam hidup kita. Tapi praktekinnya gimana Pastor? Caranya gimana agar api yang kita terima bisa dijaga agar tetap menyala? Kalau saudara kembali ke Imamat pasal yang ke-6 tadi ayat 9, ayat 12, ayat 13. Saya mau tanya sama saudara. Selain kata api yang disebutkan berulang-ulang di ayat-ayat itu, ada satu kata lagi yang juga disebutkan sama banyaknya dengan kata api. Bahkan kenyataannya begini, kata ini selalu muncul setiap kali sesudah kata api disebutkan. Kata apa itu? Kata apa itu? Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mesbah. Api mesbah, api yang di atas mesbah. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas. Kata apa? Dengar ini poinnya, simple. Untuk api Tuhan, kita terima dan dijaga agar tetap menyala dalam hidup kita. Perhatikan ini, setiap kita harus bangun mesbah. Karena api Tuhan hanya bisa menyala di atas mesbah. Kenapa Pastor? Banyak orang terima api Tuhan, tapi api Tuhan gak bertahan dalam hidup mereka. Karena mereka gak ngerti, api itu hanya bisa dijaga, dipelihara, tetap menyala di atas mesbah. Tanpa mesbah, api itu akan padam. Tanpa mesbah, api itu akan pudar. Tanpa mesbah, api itu akan hilang. Makanya kalau saudara mau api Tuhan dijaga, tetap menyala. Bahkan bisa nyala makin besar dalam hidup saudara. Kita harus bangun mesbah. Gak ada cara lain. Nah bangun mesbah itu gimana caranya Pastor? Saya mau sebutkan beberapa hal dulu tentang mesbah. Kata mesbah, dalam perjanjian lama konsep mesbah itu muncul referensinya lebih dari 400 kali. Jadi lebih dari 400 ayat bicara tentang mesbah. Banyak ya Pastor, banyak. Di seluruh perjanjian lama mesbah ini muncul berulang-ulang. Lebih dari 400 ayat referensi tentang mesbah. Bahkan konsep mesbah, kata mesbah pertama kali muncul dalam Alkitab. Kapan itu Pastor? Saudara ingat waktu Nuh, mereka dalam bahtera, kemudian airnya surut, kemudian bahteranya mendarat. Mendarat, mereka keluar dari bahtera. Hal pertama yang Tuhan perintahkan sama Nuh, Nuh, kamu harus bangun. Nah itu, kata mesbah pertama kali muncul di Alkitab, itu di situ. Tuhan suruh Nuh bangun mesbah. Kapan Nuh itu? Nuh itu di permulaan sekali. Ini bahkan sebelum ada hukum Taurat, sebelum ada 10 perintah Allah, Gunung Sinai, Musa, dan belum. Jauh sebelum itu Tuhan udah suruh Nuh bangun mesbah. Itu mesbah, konsep itu udah dari awal. Bahkan teolog-teolog meyakini, sekalipun katanya belum dipakai sebelum itu, tapi konsepnya sudah dipakai bahkan sebelum itu. Dari kapan Pastor? Saudara ingat Kain dan Habel. Siapa Kain dan Habel? Anak-anaknya bapaknya. Loh, siapa bapaknya? Adam dan Hawa. Oke, Kain dan Habel. Artinya gini, dari manusia pertama nih. Ini anak-anaknya, Kain dan Habel. Saudara ingat Alkitab bilang Kain dan Habel mempersembahkan korban bagi Tuhan. Yang satu mempersembahkan yang sulung dari ternaknya. Yang satu mempersembahkan sebagian dari hasil tanamannya, buminya. Dia bawa sama Tuhan. Konsep itu, mereka mempersembahkan korban. Teolog-teolog meyakini mereka mempersembahkan korban itu dalam bentuk mesbah. Ada mesbah yang mereka udah bangun dari awal. Jadi bisa bayangin ya, dari awal konsep mesbah ini udah muncul di dalam Alkitab. Dan perhatikan semua orang-orang ini mereka membangun mesbah. Abraham kemudian bangun mesbah, Ishak bangun mesbah, Yakub bangun mesbah, Musa bangun mesbah, Daud bangun mesbah, Salomo bangun mesbah, Elia bangun mesbah. Dan kalau mereka semua bangun mesbah, maka saudara dan saya harus bangun untuk api Tuhan tetap menyala dalam hidup kita. Nggak ada cara lain. Kita harus bangun mesbah. Mereka ini ngerti. Api Tuhan hanya bisa menyala di atas mesbah. Yang menarik begini, itu perjanjian lama.
Lebih dari 400 referensi ayat bicara tentang mesbah. Yang menarik begini, waktu masuk ke perjanjian baru, seolah-olah konsep mesbah hilang sama sekali. Makanya banyak orang yang ngambil kesimpulan, wah berarti udah gak relevan. Di perjanjian baru kita udah gak perlu lagi bangun mesbah. Dengar. Sekalipun bentuk mesbahnya fisik di perjanjian baru udah gak lagi dipakai, tapi esensinya gak pernah hilang. Alkitab bilang begini tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang ada di perjanjian lama itu cuma bayangan dari apa yang sempurna yang akan datang. Kapan itu? Di perjanjian baru. Jadi ketika itu sudah digenapi yang sempurna, bayangannya udah gak dipakai lagi. Dengan kata lain, sekalipun bentuk mesbah secara fisik udah gak lagi dibangun di perjanjian baru, esensinya gak pernah boleh hilang. Saudara dan saya sampai hari ini pun kita tetap harus bangun mesbah kalau kita mau api Tuhan tetap menyala dalam hidup kita. Nah sekarang saudara tanya sama saya, kalau begitu pastor esensinya mesbah itu apa sih? Kalau saudara pelajarin 400 ayat referensi tentang mesbah, semuanya punya benang merah. Ternyata mesbah esensinya cuma 3. Berapa? 3. Gampang ya ingetnya ya, cuma 3 esensinya mesbah. Jadi setiap kali mesbah dibangun, 3 hal ini selalu ada. Apa itu mesbah? Mesbah yang pertama, an altar is always a place of encounter. Mesbah itu selalu jadi tempat perjumpaan. Setiap kali mesbah dibangun, ada seseorang di situ yang berjumpa sama Tuhan. Jadi esensi mesbah yang pertama, mesbah adalah tempat perjumpaan. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya mau api Tuhan tetap menyala dalam hidup kita, kita harus bangun mesbah. Apa itu mesbah? Yang pertama, saudara dan saya harus bangun tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya mau tanya nih sama kita hari ini. Hubungan yang saudara punya sama Tuhan hari ini, sifatnya itu seperti apa? Masih bersifat satu perjumpaan pribadi yang hidup sama Tuhan, atau sudah berubah jadi sekedar satu liturgi, satu kebiasaan, satu tradisi, satu kewajiban. Ingat, mesbah esensinya, mesbah adalah tempat perjumpaan sama Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mau bangun mesbah di rumah kita setiap harinya, dengar, bangun lagi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Jangan cuma isi keseharian kita dengan rutinitas yang kosong esensinya. Tapi pastor, saya masih saat teduh kok tiap hari. Oke. Saat teduh kamu tuh kayak gimana? Boleh gak cerita sama saya? Ya gitulah pastor, saat teduh kayak biasa aja. Saya nyanyi 2 lagu, terus baca 2 pasal. Habis itu doa, Tuhan aku minta ini. Amin. Oke, terus besoknya ya gitu lagi pastor. Besoknya ya gitu lagi pastor. Lusanya ya gitu lagi pastor. Itu namanya liturgi. Tuhan mau agar hubungan yang kita punya dengan Dia sifatnya bukan bersifat liturgis saja, tapi Tuhan mau agar hubungan yang kita punya dengan Dia itu satu hubungan perjumpaan yang hidup dengan Dia. Kenapa banyak orang kehilangan apinya dari Tuhan? Karena mereka gantikan hubungan yang hidup dengan liturgi agamawi. Kalau kita mau bangun mesbah, gak ada cara lain. Saya percaya setiap kita perlu bangun lagi tempat perjumpaan kita sama Tuhan. Di mana kita ngalamin keintiman sama Tuhan. Di mana kita ngalamin perjumpaan yang hidup sama Tuhan. Nah itu gimana caranya pastor? Untuk bangun tempat perjumpaan sama Tuhan. Gak ada cara lain. Kita harus punya kerinduan sama Tuhan. Kita harus bangun lagi kehausan akan Tuhan. Bangun kerinduan, bangun kehausan. Apa sih haus akan Tuhan? Saya ingat saya pernah sampaikan pesan di seputar ini buat gereja ini udah lama. Saudara bisa cari khotbah tentang itu. Bangun kerinduan, bangun kehausan akan Tuhan. Bahasa sederhananya, bangun ekspektasi yang baru dengan Tuhan. Maksudnya gimana ekspektasi? Pertanyaan-pertanyaan simpel. Saudara doa saat teduh, datang sama Tuhan pagi itu. Kamu harapkan apa dari saat teduh kamu? Ya gak ngarepin apa-apa, pastor. Pantesan kamu gak dapat apa-apa. Berapa banyak kita yang mau saat teduh masih punya ekspektasi gini, Tuhan aku pengen ketemu Tuhan hari ini. Tuhan aku pengen rasakan hadirat Tuhan hari ini. Tuhan aku pengen dijamah Tuhan hari ini. Tuhan aku pengen ngalamin Tuhan hari ini. Bangun ekspektasi. Kamu datang ibadah hari ini. Apa yang kamu harapkan datang ke gereja hari ini? Ya saya gak harapin apa-apa pastor. Pantesan gak dapat apa-apa. Karena kita gak punya ekspektasi. Kita gak punya kehausan, kita gak punya kelaparan. Alkitab bilang diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan.
Ekspektasi kita itu yang Tuhan penuhi. Ekspektasi kita yang Tuhan jumpai dengan kepuasan. Dengan apa yang Tuhan mau berikan buat kita. Kamu datang gereja, apa harapan kamu? Ya gak banyak, pastor, saya cuma mikir siapa ya WL-nya hari ini, mudah-mudahan bagus. Ya udah, cuma itu yang saudara terima. Apa ekspektasi kamu? Enggak ada, pastor, saya malah mikirin habis ibadah mau makan di mana ya, pastor? Ya. Pantesan ibadah juga kita gak dapat apa? Karena kita gak punya kehausan, gak punya kelaparan. Saya percaya untuk bangun mesbah, untuk bangun altar. Yang pertama yang kita perlu bangun, kita perlu kembali bangun tempat perjumpaan kita sama Tuhan. Di mana kita buat hubungan yang kita punya sama Tuhan kembali jadi hubungan yang hidup, jadi hubungan yang nyata. Di mana kita punya pengalaman perjumpaan itu dengan Tuhan. Gimana caranya, pastor? Bangun lagi kehausan, bangun lagi ekspektasi. Kok udah lama ya saya gak ngerasain jamain Tuhan. Kok udah lama ya saya gak rasakan hadirat Tuhan. Tuhan, aku pengen lagi punya itu. Tuhan, aku pengen lagi ngalamin itu. Bangun lagi ekspektasi yang baru. Dan lihat, waktu saudara mulai lepaskan kehausan itu, Tuhan akan puaskan hidup saudara. Kita perlu bangun lagi kehausan, bangun lagi kelaparan. Waktu Elia bangun mesbah di 1 Raja-Raja 18, Alkitab spesifik pakai kata begini. Elijah rebuilt the altar. Saudara ingat ya waktu Elia tuh ngadu sama nabi-nabi palsu. Dan tantangannya begini, yuk kita sama-sama bangun mesbah. Tuhan, siapa yang benar-benar Tuhan, dia akan turunkan apinya dari langit. Bayangin nih. Tuhan, siapa yang benar-benar Tuhan akan turunin apinya dari langit di atas mesbah. Saya mau bilang gini, saya mau declare gini buat hidup saudara. Tuhan akan tunjukkan dia adalah Tuhan yang hidup, yang nyata, yang sesungguhnya buat hidup saudara. Waktu saudara bangun mesbah dan api Tuhan turun dalam hidup saudara. Tiba-tiba orang di sekitar saudara bilang, memang Tuhan lu Tuhan yang benar. Dari mana? Karena Tuhan yang benar akan turunkan api dari langit. Tapi turunnya di atas mesbah. Tapi ada satu kata menarik yang dipakai di situ. Mereka sama-sama bangun mesbah. Waktu giliran Elia. Alkitab bilang Elijah rebuilt the altar. Bukannya build the altar tapi rebuild the altar. Apa itu artinya? Elia itu membangun atau memperbaiki mesbah yang rusak. Kenapa pastor perlu singgung itu? Saya mau bilang ini buat saudara dari hati saya. Saya ngerasa ada banyak saudara di tempat ini. Saudara tahu kok sebenarnya apa artinya. Rasakan hadirat Tuhan, dijamah Tuhan, punya api Tuhan dalam hidup saudara. Tapi mungkin selama bertahun-tahun ini mesbah saudara sudah rusak. Mesbah saudara sudah berantakan. Mesbah saudara udah jadi puing-puing. Ayo pulang dari tempat ini. Kita mau seperti Elia membangun kembali, menyusun kembali, memperbaiki mesbah kita. Supaya apa? Supaya api Tuhan bisa kembali turun dalam hidup saudara. Yuk bangun kembali mesbah. Saya mau bahkan gini, konsep gereja itu berubah. Berubahnya gimana pastor? Kebanyakan kali gereja tuh fungsinya begini. Orang kering, hidupnya monoton, stagnan, hidupnya gersang di luar sana. Mereka datang ke sini buat apa? Buat dapat api. Saya mau GBI Gracia tuh konsepnya beda. Waktu saudara diajar untuk terima api dan pertahankan api. Saudara jaga apinya di rumah. Di tempat ini ngapain? Api ketemu api. Kalau ada yang belum terbakar, otomatis akan kesambar. Tapi waktu api kumpul sama api, apinya besar. Akan ada daya tarik yang besar untuk orang datang ke tempat ini. Bukan karena acara yang saudara bikin, tapi karena apinya Tuhan ada di tempat ini. Kesian loh. Kalau gereja cuman bolak-balik, aduh padam lagi ya, yaudah api. Pulang padam lagi. Minggu depan babak pelur lagi, saya butuh api lagi pastor hari ini tumpang tangannya udah terima api. Minggu depannya babak pelur lagi, bolak balik, dinyalain apinya padam lagi, dinyalain apinya padam lagi. Akhirnya kita capek sendiri ujung-ujungnya. Minggu depannya udahlah saya gak minta api lagi lah. Kenapa? Minggu depan juga bakal padam. Tapi kalau setiap kita ngerti gimana terima api dan jaga api. Nanti lihat saudara jaga api di rumah. Datang ke sini semua yang datang bukan dengan kekeringan. Semua yang datang dengan excitement, dengan gairah, dengan api yang menyala. Api ketemu api nyamber makin besar di tempat ini. Tempat ini akan punya daya tarik itu. Jadi magnet itu untuk tarik banyak orang datang. Untuk datang sama Tuhan. Amin. Jadi yang pertama mesbah bicara tentang tempat perjumpaan. Ayo kita bangun lagi tempat perjumpaan kita sama Tuhan. Bangun tempat perjumpaan sama Tuhan. Yang kedua, apa itu mesbah? Mesbah, kata mesbah atau kata altar di dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kata mesbah adalah kata misbah. Kok sama ya pastor? Iya sama. Keren ya, bahasa Indonesia ternyata pakai kata bahasa aslinya. Kata bahasa Ibrani, yaitu kata misbah. Apa artinya misbah?
Kata misbah, ini bahasa Ibrani ya, itu arti literalnya. Kata misbah adalah begini, misbah, an altar is a place of slaughter. Kata mesbah itu artinya tempat pembantaian. Serem ya? Iya. Jadi kalau orang Yahudi dengar kata mesbah, yang mereka bayangin itu bukan tempat rapi, bersih, bagus. Enggak. Yang mereka bayangin itu seperti meja yang berdarah-darah. Karena mesbah adalah tempat pembantaian. Kalau gitu pesannya buat kita apa, Pastor? Ini yang kedua tentang mesbah. Kalau saudara mau api Tuhan turun dalam hidup saudara. Bukan cuma saudara harus bangun tempat perjumpaan saudara lagi dengan Tuhan. Tapi yang kedua, mesbah adalah tempat kita mempersembahkan korban. Dengar ini, tanpa korban tidak akan turun api. Tanpa korban tidak akan turun api. Makanya saudara teliti lagi ayat-ayat tadi. Di atas mesbah harus taruh korban. Jangan lupa taruh korban, taruh kayu api. Kenapa? Karena api Tuhan hanya menyambar korban. Kalau hidup saudara kering hari ini, gak ada api Tuhan. Dengar yang kedua yang saudara perlu perbaikin. Saudara harus taruh lagi korban di atas mesbah. Karena api Tuhan hanya bisa turun menyambar di atas korban yang saudara taruh. Without sacrifice there will not be fire. Tanpa korban tidak akan turun api. Masalahnya orang Kristen kalau mulai dengar kata korban, kata persembahan, kita mulai ketakutan duluan. Kenapa? Wah ini pasti mau ngomong tentang persembahan nih. Pasti mau ngomong tentang nabur nih. Pasti mau ngomong tentang perpuluhan nih ujung-ujungnya. Jadi ada ketakutan-ketakutan itu di antara orang Kristen kalau kata korban muncul. Dengar kata korban yang kita harus persembahkan sama Tuhan. Itu gak melulu dan gak selalu bicara tentang uang. Perhatikan saya ngomong, gak selalu bicara tentang uang. Kenapa begitu Pastor? Karena ada hal-hal yang lebih susah kita kasih sama Tuhan dibandingkan uang. Gak percaya? Contoh ya. Ada orang-orang yang Tuhan mulai ngomong dalam hidupnya. Aku mau ketemu kamu dong. Siap Tuhan, aku juga mau Tuhan. Kapan kira-kira Tuhan mau ketemu saya? Kamu bangun dong pagi-pagi, aku mau ketemu kamu tiap pagi. Oh siap Tuhan. Paginya tuh jam berapa Tuhan? Bangun ya jam 4 pagi, aku mau ketemu sama, aduh Tuhan. Itu yang paling susah yang saya gak bisa lakukan Tuhan. Kenapa? Tuhan suruh saya nabur 10 juta, 100 juta, 1 M saya kasih Tuhan gak ada masalah. Tapi Tuhan suruh saya bangun pagi itu yang paling susah saya lakukan Tuhan. Benar apa benar? Beberapa orang Tuhan suruh kasih duit lebih gampang kasih. Daripada Tuhan suruh sesuatu dalam hidup kita yang spesifik kayak gitu. Yang lain, Tuhan bilang, kamu kan udah aku berkatin. Aku mau dong kamu mulai melayani aku. Aduh Tuhan, belum waktunya kayak. Sok tahu, Tuhan yang ngomong, kamu yang bilang belum waktunya. Gitu loh. Ada hal-hal yang lebih susah kita kasih sama Tuhan. Udahlah Tuhan, pelayanan-pelayanan jangan saya lah. Saya tetap kasih perpuluhan kok sama gereja, saya tetap kasih persembahan rutin kok. Udahlah biar mereka aja yang pelayanan. Tuhan bilang aku lebih butuh kamunya daripada duit kamunya. Ada hal-hal kadang-kadang yang Tuhan minta dari kita yang lebih susah dari uang. Jadi korban di sini nggak hanya bicara tentang uang. Apa itu korban? Saya kasih definisinya. Ini korban. Korban adalah apa yang Tuhan mau dari kita. Yang seringkali kita nggak suka kasih buat Tuhan. Itu korban. Korban selalu dimulai dari gini. Apa yang Tuhan mau dari kita. Bukan dimulai dari apa yang saya bisa kasih buat Tuhan. Bukan. Kenapa? Karena kalau mulainya dari apa yang saya bisa kasih buat Tuhan. Selalu kita cocokkannya dengan apa yang nyaman buat kita. Nah kalau ini boleh deh saya kasih buat Tuhan. Kenapa? Saya nggak butuh-butuh amat juga. Ini bolehlah saya kasih buat Tuhan. Kenapa? Karena nggak membahayakan yang lain. Itu bukan korban. Korban itu nggak pernah keluar dari kenyamanan kita. Karena nggak ada sifat korbannya. Kalau itu sesuatu yang nyaman kita lakukan. Korban selalu dimulai dari begini. Apa yang Tuhan minta. Yang kita nggak suka. Itu namanya korban. Tapi dengar, tanpa korban tidak akan turun api. Saya berdoa jemaat di tempat ini ngerti. Gimana taruh korban di atas mesbah. Supaya apa? Supaya api Tuhan turun dan menyala dalam hidup kita. Tapi Pastor gimana bisa lakuin yang berat kayak gitu sama Tuhan. Yang Tuhan minta tuh yang susah-susah itu. Ini problemnya kita. Kita seringkali bayangin korban, apa yang saya bisa kasih buat Tuhan. Kita jajarin apa yang kita punya, yang kita kasih buat Tuhan. Tapi gini, Tuhan kita Tuhan yang ahli untuk selalu nemuin sesuatu yang kita sembunyikan di belakang. Tuhan bilang, Tuhan semua ini aku bisa kasih buat Tuhan. Yang di belakang gimana? Kecuali yang itu Tuhan, jangan yang itu Tuhan. Tapi Tuhan kita Tuhan yang ahli untuk bisa, kalau yang itu gimana? Tuhan tanya sama Isai, mana anakmu? Aku mau pakai anakmu. Dijejerin anaknya semua, jepret. Yang satu diumpetin di ladang. Tuhan bilang cuma ini anakmu. Sebenarnya ada satu sih yang itu. Tuhan bilang aku maunya yang itu. Yang kita gak suka kasih, itu yang justru Tuhan
minta. Itu konsep korban. Nah, saya mau ajak saudara belajar sesuatu yang lain tentang korban. Untuk bikin kita overcome ketakutan itu waktu kita harus persembahkan korban buat Tuhan. Konsep korban di dalam Alkitab itu paling sempurna digambarkan oleh satu orang ini namanya Abraham. Abraham. Saudara bisa baca ceritanya di Kejadian pasal 22. Sekarang lagi ada filmnya yang cukup hype. Katanya udah mau dihapus, saya gak tahu udah dihapus atau belum. His Only Son. Nah itu gambaran Kejadian pasal 22. Gimana waktu Tuhan minta sama Abraham untuk mempersembahkan putranya, Ishak. Kalau saudara lihat gambaran itu menarik. Kenapa? Karena gak sedikit pun, gak sekalipun dari awal Abraham itu negosiasi sama Tuhan. Abraham di situ bergumul sama Tuhan, oh Tuhan, no. Saudara perhatikan konteksnya, Abraham itu orang yang kaya raya, sangat diberkati, berhasil. Dia punya banyak harta, dia punya banyak aset, dia punya banyak properti, dia punya semua. Itu seolah dia bilang ini, Tuhan apapun yang kamu minta dari aku akan kasih siap. Saya percaya kalau Tuhan minta semua hartanya, Abraham gak akan sungkan, gak akan keberatan sedikit pun kasih sama Tuhan. Tapi ingat, dijajarin semuanya. Tuhan bilang apa? Enggak. Gimana kalau yang itu? Apa? Aku mau anakmu. Ini hartanya yang lebih mahal daripada harta fisik yang dia punya. Kenapa? Abraham gak punya anak selama bertahun-tahun. Bahkan anaknya ini janji Tuhan yang digenapin. Tapi Tuhan bilang, aku mau kamu persembahkan Ishak anakmu. Yang menarik, gak sedikit pun Abraham di situ ragu, nego, berat. Abraham langsung persembahkan apa yang Tuhan minta. Kenapa bisa begitu, Pastor? Saya kasih lihat nih. Di tengah perjalanannya ke Gunung Moria. Bujangnya dibilang, udah kamu stop di sini. Saya akan lanjutkan sama anakku. Di tengah perjalanan, anaknya yang bawa kayu api itu. Mereka bawa semua yang mereka harus bawa untuk persembahkan Ishak. Anaknya, itu tanyakan satu pertanyaan ini sama bapaknya. Bapak, kayu udah ada, pisau udah ada, api udah ada. Di mana korbannya? Saudara tahu jawaban Abraham? Abraham jawab dengan jawaban yang menarik ini. Abraham bilang gini, God will provide. Tuhan akan menyediakan. Maksudnya apa, Pastor? Dengar. Abraham adalah orang yang ngerti. Waktu Tuhan minta sesuatu dari kita. Sebenarnya bukan Tuhan pengen ngambil dari kita. Tapi karena Tuhan justru pengen menyediakan sesuatu buat kita. Ini konsep yang keliru di kita. Waktu Tuhan minta sesuatu dari kita, aduh Tuhan ini nyusahin hidup saya. Bukan, sebenarnya Tuhan mau memberkati hidup saudara. Tuhan tuh pengen bikin saya miskin. Bukan, justru Tuhan pengen memberkati saudara lebih lagi. Waktu saudara bisa pastikan, gak ada yang terlalu berat yang saudara tahan lebih dari Tuhan. Waktu saudara bisa serahkan hal itu, Tuhan bilang orang ini bisa aku percaya. Abraham bilang God will provide. Ingat prinsip ini. Waktu Tuhan minta korban dari kita, bukan karena Tuhan butuh, bukan karena Tuhan pengen ngambil, tapi justru karena Tuhan pengen menyediakan buat hidup kita. Karena Tuhan pengen ngasih ke dalam hidup kita. Dia bawa anaknya ini sampai puncak. Dia ikat anaknya dengan tali itu, dia siapkan kayu api, dia angkat pisau, dan dia siap untuk menyembelih anaknya. Dan di titik itu Tuhan menahan Abraham. Satu terjemahan bilang begini, dan tangan Tuhan menangkap tangan Abraham. Dan Alkitab katakan, aku sekarang tahu hatimu bahwa engkau gak sungkan-sungkan memberikan apapun yang aku minta. Itu sebabnya aku akan memberikan kamu keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Lihat. Tuhan bilang enggak. Aku gak butuh amat anak kamu. Bukan itu yang aku mau tangkap, bukan itu yang aku mau kamu korbankan. Aku mau kamu korbankan prioritas kamu. Aku mau kamu korbankan hati kamu. Aku mau lihat bahwa kamu gak sungkan-sungkan menyerahkan segala-galanya buat aku. Dan ketika aku temukan bahwa kamu siap berikan segala-galanya, Tuhan bilang aku juga siap melimpahkan segala-galanya buat kamu. Ingat konsepnya ya. Waktu Tuhan minta sesuatu dari kita struggle di sini nih. Aduh Tuhan suruh saya melayani, saya udah sibuk kayak gini. Nah. Saudara lihat, kesibukan saudara gak bikin berkat saudara makin nambah dalam hidup saudara. Tapi waktu saudara justru sisihkan buat Tuhan. Saudara bingung, loh kok sekarang saya melayani Tuhan. Perusahaan saya kok malah makin naik, saya pikir bakal makin turun. Saya pikir saya makin merosot, kok malah makin diberkati sama Tuhan. Waktu saudara bilang, aduh ini saya udah tidur aja udah kurang, Tuhan suruh saya bangun pagi, doa saat teduh. Saudara pikir tenaga saudara makin turun, tenaga saudara juga makin kuat, kesehatan saudara makin baik. Waktu saudara korbankan sesuatu buat Tuhan, Tuhan justru pengen kasih sesuatu buat saudara. Saudara tahu sedikit cerita saya dengan kesehatan saya lah. Tapi kurang lebih 1 tahun yang lalu Tuhan minta sesuatu dari saya. Kamu siap gak korban buat aku? Apa Tuhan? Kedagingan kamu. Maksudnya gimana Tuhan kedagingan saya? Iya Tuhan bilang kamu terlalu kedagingan. Maksudnya gimana Tuhan?
kamu terlalu suka daging. Oh gitu. Ya udah setahun saya gak makan daging. Terus orang pikir, wah pastor gak makan daging pasti letoy ya, lemes ya, gak ada tenaga ya. Tiap hari saya treadmill 2 jam, 3 jam saya khotbah masih berapi-api kayak gini. Saya ngerasa jauh lebih kuat hari ini daripada hari-hari saya penuhi diri saya dengan daging lemak. Benar-benar saya jauh lebih kuat hari ini daripada hari-hari yang lalu. Ternyata waktu Tuhan minta sesuatu dari saya, Tuhan pengen kasih sesuatu yang saya gak pernah bayangkan sebelumnya. Ingat konsepnya ya, waktu Tuhan minta saudara kita korban. Udah jangan bergumul di situ tentang betapa beratnya kamu mau lepasin itu. Kasih apapun yang Tuhan minta. Kenapa? Lihat gimana Tuhan limpahkan dalam hidup kamu yang kamu gak pernah bayangkan. Itu korban. Waktu kita taruh korban, api Tuhan akan turun. Yang ketiga, yang terakhir. Apa itu mesbah? Mesbah selain tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Yang kedua, mesbah tempat kita menaruh korban. Yang ketiga, ini jadi kalau saudara mau jaga api tetap menyala di atas mesbah. Pastikan tiap hari saudara masih punya hubungan yang nyata yang hidup dengan Tuhan. Pastikan korban yang Tuhan minta saudara taruh di situ. Lihat api Tuhan nyala dalam hidup saudara. Yang ketiga, apa itu mesbah? Mesbah is a place to bring thanksgiving. Mesbah adalah tempat kita membawa syukur kita sama Tuhan. Setiap kali mesbah dibangun di perjanjian lama, selalu tempat perjumpaan, selalu tempat mereka taruh korban, api Tuhan turun. Tapi yang ketiga, mesbah adalah tempat mereka bawa syukur mereka sama Tuhan. Maksudnya apa pastor? Menarik loh. Mesbah itu bukan tempat minta-minta sama Tuhan. Mesbah bukan tempat ngemis-ngemis sama Tuhan. Mesbah bukan tempat keluarin daftar belanjaan sama Tuhan. Tapi tempat membawa syukur sama Tuhan. Maksudnya gimana pastor? Ini yang saya percaya. Waktu saudara ngerti bangun tempat perjumpaan saudara dengan Tuhan. Saudara punya perjumpaan yang nyata yang hidup dengan Tuhan setiap harinya. Api Tuhan nyala dalam hidup saudara dan Tuhan mulai ngomong sama saudara. Aku mau kamu mulai rubah itu. Aku mau kamu mulai korbankan itu. Apa? Sifat marah-marah kamu korbankan itu. Aduh Tuhan. Ini sifat bawaan dari lahir, dari orok. Bahkan saya belum lahir aja saya udah marah-marah Tuhan. Yaudah. Tuhan bilang aku mau kamu korbankan itu. Taruh di atas mesbah biar apiku nyala. Menyala di situ. Mulai dari hari itu saudara bilang oke Tuhan aku taruh. Amarahku ini jadi korban. Lihat nanti, tiba-tiba makin banyak kesempatan untuk marah-marah. Kenapa? Ya itu yang harus disembelih. Tiba-tiba istri lah bikin gini, tiba-tiba anak buah lah, tiba-tiba segala macam bikin gitu. Tapi ingat deh, kamu udah taruh di atas mesbah untuk dibakar sama Tuhan. Kamu korbankan, sembelih itu bikin mati di situ. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa limpahkan anugerahnya buat hidup saudara. Ketika saudara bangun tempat perjumpaan, saudara taruh korban apapun yang Tuhan minta dari saudara bangun di situ. Lihat gimana tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan mulai turun dalam hidup saudara. Dan tiba-tiba, saya bilang gini, saudara akan mulai ngalamin pertolongan dan berkat Tuhan seperti yang belum pernah saudara alamin sebelumnya. Saudara akan mulai lihat tiba-tiba terobosan terjadi dalam hidup saudara. Pertolongan datang dalam hidup saudara. Dan waktu sampai di mesbah yang sebelumnya, mesbah yang saudara bangun sama Tuhan isinya daftar belanjaan. Tuhan minta ini, minta ini, minta ini. Tiba-tiba ketika konsep mesbahnya berubah total. Sampai di mesbah, Tuhan tanya apa yang kau minta? Tuhan aku minta, ini udah dikasih sama Tuhan, ini udah dikasih, ini udah dikasih, ini udah dikasih. Kau udah dikasih semua ya? Saya temukan, ini saya kesaksian ini terakhir. Saya temukan menarik. Waktu saya mulai bangun mesbah ini benar. Saya bangun mesbah ini bertahun-tahun benar. Saya temukan begini, sesuatu yang ironis. Saya lupa kapan terakhir kali saya minta sesuatu dari Tuhan. Ini Tuhan saksi saya, istri saya nggak datang, tapi saksi saya udah lupa kapan terakhir kali saya minta sesuatu sama Tuhan. Kok begitu pastor? Memangnya salah minta sama Tuhan? Nggak salah. Kok bisa begitu pastor? Karena saya temukan begini, setiap kali selalu belum sempat saya minta Tuhan udah kasih. Belum saya minta Tuhan udah kasih. Belum saya minta Tuhan udah kasih. Kok bisa gitu pastor? Saya temukan ironis. Kebanyakan orang Kristen minta banyak hal nggak dapat-dapat. Saya nggak minta apa-apa, dikasih semuanya. Saudara mau yang mana? Mau minta-minta nggak dapat apa-apa atau nggak perlu minta-minta dikasih semuanya? Mau yang mana? Yang pertama yang kedua? Nah itu gimana caranya pastor? Bangun mesbah. Bangun tempat perjumpaan sama Tuhan. Jangan biarkan saat teduh doa saudara sama Tuhan isinya cuma ngemis-ngemis sama Tuhan. Kita gak perlu ngemis-ngemis sama Tuhan. Tuhan itu Bapak yang baik, kita tuh anak. Anak tuh gak perlu ngemis-ngemis, please daddy please bayar uang sekolah aku. Enggak lah. Bapak yang baik sebelum deadline udah dibayarin. Dad please dad, baju ini udah rombeng dad. Enggak ada, Bapak yang baik. Ini bajunya baru usang dikit, maminya bilang baru beliin minggu lalu, enggak beliin lagi. Itu Bapak yang baik. Kita enggak perlu fokus minta-minta sama Tuhan. Waktu kita bangun mesbah kita benar. Kita bangun tempat perjumpaan kita sama Tuhan. Fokusnya cuma mau menyenangkan Tuhan, mau ngalamin Tuhan, mau hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dan waktu Tuhan mulai ngomong minta sesuatu dari kita, taruh korban. Oke Tuhan, apapun yang kamu minta, aku akan taruh di situ, aku akan taruh di situ. Dan Tuhan lihat begini, wah orang ini siap untuk
kasih semua yang aku minta dari dia. Maka aku akan melimpahkan buat hidupnya. Apa yang dia butuh bahkan lebih dari itu. Supaya apa? Supaya dia bisa jadi berkat buat orang. Waktu sampai di mesbah, apapun kebutuhan kita bawa ke situ. Enggak Tuhan, aku udah gak butuh apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan udah jawab semua permintaanku. Karena Tuhan udah berikan semua yang aku butuhkan. Tiba-tiba di mesbah yang ada cuma ucapan syukur kita sama Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini. Di tempat ini mesbah kembali dibangun. Dan api Tuhan kembali turun menyala dalam hidup saudara. Lihat gimana Tuhan ngerubah hidup saudara secara radikal. Dan hidup saudara dipakai sama Tuhan. Jadi apinya Tuhan yang bawa banyak orang datang sama Tuhan. Yuk kita berdoa.